Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Sampai mana? Silakan. Membaca doa iftitah, dan ini disunahkan dengan 5 syarat. Baik. Kemudian sunnah-sunnah salat. Di dalam salat yang berikutnya nomor 6 adalah membaca doa iftitah. Nanti mungkin akan diterangkan setia. Doa iftitah itu yang datang dari Nabi ada 2 doa. Yang pertama riwayat Imam Muslim yang sering kita baca, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Yang kedua riwayat Imam Bukhari, bacaannya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Dua-duanya boleh dibaca. Boleh dibaca dua-duanya. Ada yang mengatakan kalau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, katanya itu bacaan doa iftitah ketika sholat fardu katanya. Kalau salat sunnah bacaannya Allahu Akbar kabira katanya. Sampai sekarang saya tidak tahu pasti, dan juga para ulama yang saya belajar tidak juga menerangkan secara pasti, memutuskan katanya kalau Allahu Akbar kabira itu bacaan salat sunnah, kalau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itu bacaan iftitah salat fardu. Sampai sekarang itu saya belum mengetahui secara pasti. Tetapi yang jelas adalah doa iftitah itu ada 2 versi. Kalau saya ditanya, kalau pian baca yang mana? Saya akan jawab dua-duanya. Saya baca dua-duanya. Saya kalau salat biasanya Allahu Akbar kabira. Kemudian setelah selesai yang riwayat Imam Muslim, ditambah lagi riwayat Bukhari, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Nanti kita akan sampai doanya. Nah, jadi saya baca dua-duanya. Kalau salat fardu itu doa iftitahnya saya baca dua-duanya. Hukumnya membaca doa iftitah ini hukumnya sunnah, tapi dengan 5 syarat, betul ya? Betulkah 5 syarat? Nah, nanti kalau syaratnya terkumpul 5 syarat ini, sunnah kita baca doa iftitah. Tapi kalau tidak terkumpul 5 syarat ini, maka kita tidak usah membaca doa iftitah. Nah, kalau seandainya ada orang sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, tetapi orang ini ketika sholat tidak membaca doa iftitah, apa hukumnya? Salatnya makruh. Ada orang salat fardu, padahal syaratnya sempurna saja 5 syarat itu yang kita akan sebutkan nanti, tapi tidak mau membaca doa iftitah. Salatnya sah, tetapi hukumnya makruh. Makruh itu adalah sesuatu yang Allah benci, sesuatu perbuatan yang Allah benci. Walaupun sebenarnya tidak sampai haram, cuman Allah nggak suka aja. Orang yang seperti itu seakan-akan dia meremehkan pahala sunnah tadi. Nah, begitu juga salat sunnah. Salat sunnah itu kita juga membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Kebanyakan kita tidak baca doa iftitah kalau salat sunnah. Yang ada cuman yang poin-poinnya saja, yang wajibnya saja. Takbiratul ihram, langsung baca Fatihah, amin, langsung ruku, i'tidal, sujud, pokoknya diringkaskan semuanya. Yang baca rukunya subhana rabbil azimi wa bihamdi 3 kali, dia baca cuma sekali subhanallah katanya. Itu pun subhanallahnya.
Makanya ada orang sholat sunnah itu yang super sonik, bukan lagi super cepat, saking cepatnya kan. Nah, jadi nggak boleh. Artinya makruh kalau tidak dibaca itu semua. Nah, jadi biasakan walaupun kita sholat sunnah tetap baca doa iftitah. Apalagi sholat fardu. Tapi dengan 5 syarat yang kita sebutkan di bawah ini. 1, silakan. Dia mendapati imam ketika imam masih berdiri, maka tidak disunahkan apabila dia mendapati imam sedang rukuk atau i'tidal atau sujud atau ketika tasyahud. Kita kalau ingin membaca doa iftitah, kalau jadi imam nih ya, jadi makmum nih ya, posisi kita sebagai makmum ini ketika takbiratul ihram dan selesai takbiratul ihram, kita pastikan dulu imam ini posisinya dalam keadaan berdiri. Itu dulu poin 1. Kalau seandainya posisi imam sudah ruku, kita baru datang alias masbuk atau i'tidal atau sujud dan lain sebagainya, pokoknya selain posisi berdiri, maka tidak ada doa iftitah. Kita langsung takbiratul ihram, Allahu akbar, sempurnakan takbiratul ihram. Lalu kita mengikut imam di mana posisi imam. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Begitu caranya. Ya, jadi yang pertama kita pastikan dulu imam ini posisi berdiri. Selain berdiri, kita tidak disunahkan baca doa iftitah. Yang kedua, dia belum baca ta'awud. Nah, yang kedua, orang yang kepingin membaca iftitah ini belum masuk di dalam membaca ta'awud. Ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung posisinya begini ya. Umpama saya contohkan, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Atau dia mau ngambil versi doa iftitah yang 2, Allahu akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya juga boleh. Tapi kalau seandainya orang itu sudah masuk membaca ta'awud, apalagi sudah masuk dalam membaca iftitah, diawali dari bismillah. Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lupa dia baca iftitah. Dia lupa baca iftitah, langsung baca ta'awud. Apalagi sengaja memang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apakah dia boleh membaca iftitah lagi? Kata ulama, kalau sudah masuk doa, masuk baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apalagi masuk bismillahirrahmanirrahim, maka kesunahan membaca doa iftitah itu telah gugur. Kalau bahasa obat itu sudah expire, jangan diminum. Kalau diminum bisa keracunan, apalagi bisa gagal ginjal. Yang obat sirup itu ya. Paham kira-kira ya? Jadi kalau seandainya sudah masuk ta'awud, gugur sudah. Alias tidak disunahkan lagi membaca doa iftitah. Nah, itu sama juga kalau dalam sholat ini ya, Idul Fitri, Idul Adha itu. Orang kan terkadang lupa imamnya itu, nah. Imamnya itu lupa takbir 7 kali di rakaat pertama setelah takbiratul ihram, dan juga lupa membaca takbir 5 kali di rakaat kedua setelah takbir bangkit dari sujud kedua. Sering nggak seperti itu? Belum pernah terjadi. Ingat teruslah ya. Saya pernah sekali waktu itu mimpin sholat, namanya lupa ya, capek sih ya, dari pondok saya dari Amburawang sana jalan sampai ke Balikpapan. Sampai di Balikpapan ternyata tempat sholatnya masih kosong, nggak ada yang datang. Wah, kata saya, kecepatan saya datang. Jam 6:30 belum ada lagi datang orang. Kata saya, kemana manusianya ini? Karena kan cuman komunitas itu ya, komunitas saja. Akhirnya sudah mau dekat jam 7 baru orang datangan. Akhirnya saya masuk. Saya sudah capek, sudah agak kesel nih manusianya, nggak ada yang datang nih. Sudah mau sholat baru datangan. Nah, akhirnya di rakaat pertama biasa saja. Rakaat kedua saya lupa. Dan sering terjadi nih, imam-imam itu sering terjadi. Nah, para ulama mengatakan juga, perhatikan ya, kalau kita lupa membaca
takbir 7 kali di salat Idul Fitri atau Idul Adha di rakaat pertama ya, dan takbir 5 kali ya di rakaat kedua selain takbiratul ihram dan takbiratul intiqal, maka kalau seandainya kita sudah masuk ke ta'awud, apalagi baca Bismillahirrahmanirrahim, apakah kita kembali lagi baca takbir 7 kali atau 5 kali rakaat kedua? Jawabannya tidak usah. Tidak usah. Artinya tidak dianjurkan takbirnya. Kalau sudah seandainya lupa, sudah Bismillahirrahmanirrahim, ya sudah, lupakan saja. Salatnya tetap sah dan juga nggak apa-apa. Salatnya tetap sah. Cuman yang namanya Idul Fitri, Idul Adha, apalagi cuman setahun 2 kali, ketika imam itu lupa takbir itu, hebohnya bukan main itu. Ya, 1 minggu, 2 minggu itu ceritanya itu aja. Kalau orang bertamu itu imamnya tadi kemarin tuh sholat di sini tuh, wah lupa tuh takbirnya tuh. Padahal sebenarnya tidak ada masalah, artinya tidak sampai membatalkan sholat. Cuman ya tadi karena karena setahun 2 kali, kalau lupa itu jadi heboh lah manusianya. Ini pernah terjadi ya, saya mungkin pernah diceritakan di sini. Kayaknya pernah saya ceritakan cerita ini. Jadi ada satu ustadz, satu imam di Balikpapan. Imamnya ini hafal Quran, hafiz Quran, suaranya bagus. Kalau imam juga bagus. Yang jelek itu satu aja, sifatnya itu lah yang kurang baik. Waduh, sifatnya jelek banget. Ada saya terakhir ketemu beberapa bulan yang lalu, ternyata masih kayak yang dulu juga ustadz ini. Sifatnya itu ada agak angkuh, sombong, kemudian kurang bersyukur. Arti kurang bersyukur itu gaji berapapun di masjid itu pasti kurang. Sehingga ustadz ini sudah berganti-ganti dari masjid ke masjid dia jadi imam. Nggak cocok pindah lagi, nggak cocok pindah lagi, nggak cocok pindah terus ini imam tadi. Pokoknya gara-gara sifatnya itu orang nggak suka. Padahal kalau dengar bacaannya, wah enak sekali kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi imam enak. Cuman sifatnya angkuh dan juga berapapun gajinya itu pasti kurang. Pernah dia digaji itu sudah lama ya, tahun 2007-2008 gajinya aja di masjid itu 3,5 juta. Jadi imam nih. Belum lagi rumah digratiskan. Gajinya itu tahun 2007-2008 tuh gajinya 3,5 juta jadi imam tuh. Dapat rumah dan segalanya. Tapi orangnya tadi enggak pernah bersyukur. Kurang, sifatnya kurang baik, angkuh dan sebagainya, diberhentikan dari masjid itu. Ketika diberhentikan dia keluar di luar, bukan diberhentikan, dia sendiri mau berhenti katanya. Padahal orang nggak suka. Nah ada akhirnya dia jadi imam di salah satu masjid. Pengurus masjid ini nggak tahu sifatnya dia. Saya ketika tahu imam ini, wah kata sini bermasalah nanti ini. Ringkas kata masuklah di satu masjid itu. Ya pertama orang suka saja, tapi lambat laun sifat buruknya mulai muncul. Akhirnya orang-orang ini pengurus masjid dan juga para jamaah sudah nggak suka, cuman nggak bisa memberhentikan. Ibarat kata kontrak ini belum habis atau gimana gitu kan ya. Atau mungkin dia cari dekengan yang lain. Biasalah di masjid itu biasanya pengurus itu ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ringkas kata orang ini jamaah sudah nggak suka. Nah waktu itu salat Idul Fitri atau Idul Adha, yang jadi khatib itu Guru Muhran. Tahu Guru Muhran lah? Pernah ada yang kenal Guru Muhran? Nah dia jadi imamnya. Ini ustadz, dia hafal Quran tapi tidak ahli fikih. Apalagi fikih salat nggak ahli dia. Cuman hafal Quran, ditambah dengan sifat buruknya yang kurang baik lagi. Jadi salat Idul Fitri atau Idul Adha itu rakaat pertama aman, tidak ada masalah. Rakaat pertama aman, nggak ada masalah. Rakaat kedua muncul masalah. Ketika dia bangkit rakaat kedua, Allahu Akbar,
dia lupa membaca takbir 5 kali, langsung membaca Fatihah, membaca surat dan seterusnya. Makmum di jamaah ya biasa aja, paling-paling heboh sedikit lah nanti kalau selesai sholat, itu biasa. Tapi karena si imam ini nggak ahli fikih, apa yang terjadi? Dia baca Fatihah rakaat kedua, baca surah, dia tidak baca takbir 5 kali. Dan itu benar, sebenarnya benar, begitu caranya. Kalau lupa ya sudahlah, lupa ya lupalah sudah. Kemudian dia ruku, Allahu Akbar. Kemudian dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ketika sami Allah liman hamidah ini, dia baca takbir 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jamaah ini bingung. Yang tidak mengerti hukum ikut, yang mengerti hukum mufarakah dari jamaah tadi. Allah Akbar, ribut, akhirnya kacau balau itu waktu itu sholat itu. Nah guru muhram karena dia tahu ini hukumnya salah, ya sudah dia mufarakah. Tidak apa-apa, mufarakah, selesaikan sholat, sholatnya sah. Selesai itu guru muhram jadi khatib. Kata guru muhram, jadi imam itu sebentar saja, enggak lama. Jadi kita tanya kenapa pian sebentar aja guru jadi khatib. Kata beliau, orang itu nggak ada yang dengerin saya jadi khatib, kata beliau. Kenapa? Orang itu saling sibuk masing-masing. Sholat kita tadi sah apa enggak ya? Sah nggak apa ya? Kenapa ini sholat setahun 2 kali nih? La ilaha illallah. Nah setelah kejadian itu langsung pengurus masjid ini punya alasan untuk memberhentikan. Lah berhenti akhirnya. Setelah berhenti dia koar-koar di luar, katanya bukan diberhentikan, saya berhenti sendiri katanya, saya nggak cocok dengan masjid itu. Padahal jamaah sudah nggak cocok dengan dia. Nah itu terjadi tuh kasus seperti itu. Nah ya, jadi itu sama dengan iftitah tadi. Kalau seandainya dia lupa membaca iftitah, langsung membaca ta'awudz atau apalagi baca basmalah, sudah tidak disunahkan lagi baca iftitah. Sama dengan takbir tadi, salat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau dia lupa takbirnya, sudah langsung baca Fatihah, sudah langsung aja diteruskan dan tidak perlu diulang atau diganti di waktu yang lain ada. Nah, cuman perlu juga ya nih, mumpung masih kita bicara Idul Fitri, Idul Adha. Kapan kita membaca doa iftitah pada saat salat Idul Fitri atau Idul Adha itu? Apakah setelah takbir 7 kali di rakaat pertama atau sebelum takbir 7 kali itu? Nah jawabannya ini banyak orang salah paham di sini ya. Jawabannya adalah membaca doa iftitah itu pada salat Id adalah setelah takbiratul ihram kita langsung baca doa iftitah. Selesai baca doa iftitah baru takbir 7 kali. Banyak orang salah paham atau nggak mengerti, setelah takbiratul ihram langsung udah baca iftitah langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah takbir 7 kali baru dia baca doa iftitah. Itu salah. Itu salah. Jadi intinya iftitah ini dibaca setelah takbiratul ihram. Jadi tidak ada bacaan, tidak ada yang lainnya kecuali iftitah itu setelah takbiratul ihram. Kalau ada bacaan yang lain, baik itu a'udzubillah atau takbir 7 kali di salat Idul Fitri, Idul Adha, atau apalagi baca basmalah dalam suratul Fatihah, ya tadi doa iftitah itu expire, tidak disunahkan lagi untuk dibaca. Mudah dipaham kira-kira ya? Di sini dulu. Lanjut yang ketiga. Dia tidak takut akan tidak selesai membaca Fatihah. Nah, si makmum ini membaca iftitah ini tidak khawatir takut ketinggalan baca Fatihahnya di dalam sholat berjamaah. Contoh nih ya, contoh. Sebenarnya pengertian masbuk adalah seseorang yang mendapati imam setelah imam selesai baca Fatihah. Itu sudah dikatakan masbuk. Sudah dikatakan masbuk. Cuman masbuknya ini kalau dia sempurna membaca Fatihahnya di rakaat pertama itu dia tidak menambah rakaat, tapi dia sudah dikatakan namanya masbuk. Jadi masbuk itu sekurang-kurangnya masbuk adalah seseorang yang mendapati imam setelah imam selesai Fatihah. Setelah imam Fatihah baru dia takbiratul ihram. Itu masbuk sudah. Tapi dia tidak menambah rakaat asalkan dia baca Fatihahnya sempurna.
Nah umpama imam salat maghrib umpama ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, semuanya jamahan ya. Datanglah makmum takbiratul ihram, Allahu akbar. Ketika selesai takbiratul ihram dia membaca iftitah. Tapi imamnya membaca surahnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pendek enggak surah itu ya? Kalau dia baca doa iftitah, dia tidak baca Fatihah si makmum ini. Padahal membaca iftitah hukumnya apa? Sunnah. Membaca Fatihah wajib. Dalam kondisi seperti ini, maka sang makmum itu yang masbuk tadi tidak dianjurkan baca iftitah. Langsung membaca Fatihah. Fatihahnya pun nanti kita akan sampai, itu langsung baca basmalah, tidak disunahkan membaca a'udzubillah. Jadi kalau kita datang nih ya, datang masbuk setelah imam baca Fatihah sempurna baru kita datang. Setelah takbiratul ihram kita tidak dianjurkan membaca doa iftitah, tidak dianjurkan membaca a'udzubillah. Langsung masuk poin di suratul Fatihah. Ini perhatikan, ini kalau sang makmum merasakan, meyakini bahwa kalau seandainya dia baca iftitah, baca a'udzubillah akan mengakibatkan baca Fatihahnya tidak sempurna. Alias keburu imam ruku, dia belum sempurna Fatihahnya. Tapi kalau imamnya dipastikan ini panjang bacanya, bacaannya panjang. Biasanya imam ini kalau baca surah panjang, seperti kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan ya. Imamnya kan bacanya surahnya panjang-panjang, kecuali surat maghrib. Kalau surat isya, surat subuh, mereka membaca potongan-potongan ayat panjang. Kita datang masbuk, kita pastikan ini imamnya panjang nih baca surah. Ya, baca surah. Setelah Fatihah kita takbiratul ihram. Kita yakini imam ini bacanya panjang. Artinya kalau kita baca iftitah sempat, membaca a'udzubillah sempat, menyelesaikan Fatihah sempat. Maka kalau kita meyakini itu, kita yang masbuk boleh baca iftitah, boleh a'udzubillah, boleh membaca dan wajib membaca suratul Fatihah. Intinya kita di Fatihahnya itu, kalau kita meyakini Fatihahnya enggak sempat, jangan jangan ta'awud, jangan iftitah. Tapi kalau kita meyakini Fatihah kita sempat membaca secara sempurna, maka kita boleh membaca iftitah, membaca ta'awud. Mudah dipaham di sini dulu ya. Nah, jadi perhatikan ini, apalagi kalau di posisi kita di Balikpapan ini hampir rata-rata imamnya cepat semua. Ya, imamnya cepat semuanya. Apalagi kalau salat tarawih, kalau bisa qul huwallahu itu bagi dua surahnya. Ya, keluarnya bagi dua, rakaat pertama separuh, rakaat kedua separuhnya lagi. Ya ala kulli hal seperti itu. Udah ya dipaham ya? Baik, lanjut. Bukan sholat jenazah. Bukan salat jenazah. Kalau salat jenazah enggak ada doa iftitah. Salat jenazah enggak ada doa iftitah. Karena kenapa? Kalau salat jenazah itu cuman berdiri saja tetapi dengan 4 kali takbir. 4 kali takbir. Jadi setelah takbiratul ihram langsung baca Fatihah, tidak ada doa iftitah. Tapi mungkin saja ada orang lupa ya, orang lupa bisa saja iftitah nanti ya. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Yang parah itu ada saya lihat di YouTube, tapi kayaknya kejadian itu bukan di Indonesia, kayaknya di Malaysia itu. Jadi ada orang meninggal, kemudian salah satu pejabat mengunjungi orang meninggal ini. Mungkin yang meninggal ini pejabat juga. Jadi datanglah orang pejabat-pejabat ini mau salat jenazah. Jadi ketika salat jenazah, si pejabat ini yang salat jenazah ini tiba-tiba dia ruku sujud, bingung. Jamaah ini pengawalnya langsung bilang, "Enggak ada ruku." Tapi karena sudah salat dibiarkan saja. Jadi netizen tuh komennya bermacam-macam sudah. Lain kisah lucu, kisah si Paloi. Kisah Paloi. Jadi Paloi ini disuruh, waktu itu ada orang meninggal. Jadi waktu itu enggak ada yang bisa nyolatkan. Paloi nyolatkan nih.
si Paloi. Jadi Paloi ini belum pernah juga sholat jenazah. Akhirnya dia jadi imam sholat, tapi ketika sholat ada ruku, ada sujud, ribut orang. Setelah selesai ditanya orang, oh Paloi, seingat kami sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud, berdiri aja, takbir 4 kali. Si Paloi ini nggak mau kalah, katanya yang meninggal ini akrab banget dengan aku dan dosanya banyak, makanya aku tambahi ruku sujud supaya dosanya diampuni sama Allah, katanya. Itu mengakal-akali saja itu ya, mengakali-akali si Paloi. Padahal salat ya, mau dosanya banyak segunung atau seberapa, salat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan juga tidak ada doa iftitah. Lanjut selanjutnya. Dia tidak takut sholatnya keluar waktu. Tidak takut keluar waktu. Kalau seandainya nih, maghrib sebentar lagi nih, maghrib sebentar lagi, dia membaca doa iftitah, gara-gara doa iftitah dia akan keluar waktu sholat maghribnya, maka tinggalkanlah doa iftitah tadi, langsung baca yang wajibnya saja. Mudah dipaham? Ini kayak ntar lagi kan isya nih, ada orang melambat-lambatkan sholat maghrib, sudah takbiratul ihram, langsung ambil poin yang wajib, baca fatihahnya saja. Yang wajib-wajibnya saja kerjakan, supaya dari takbiratul ihram sampai salam salat maghrib itu semuanya dikerjakan di waktu maghrib. Kalau seandainya dia membaca iftitah lalu keluar waktu salat maghribnya di luar maghrib alias masuk ke isya, maka hukum salatnya sah tetapi haram. Baik, lanjut. Habis ke 6 ya tadi ya, sudah tuntas sudah semuanya. Itu ya. Baik, lanjut. 7 membaca ta'awudz dengan suara Itu tadi, lanjut tadi doa iftitah tadi. Baca. Doa iftitah yang diriwayatkan dari Imam Bukhari. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu kan ya. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Itu kan ya. Itu riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau ada orang salat fardu atau salat sunnah, dia baca doa iftitah itu, sudah memang ada riwayatnya seperti itu. Ada riwayatnya. Lanjut. Doa iftitah yang diriwayatkan dari Imam Muslim, wallahu akbar. Nah, ini yang kita baca, yang sering baca, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu riwayat Imam Muslim. Perhatian, ada sebagian guru mengajarkan seperti ini. Katanya kalau baca iftitah langsung saja kabira. Yang gini ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Saya ada berapa kali mendapatkan orang yang mengajarkan demikian. Lalu jamaahnya ini, ya orang yang belajar ini tanya ke saya, bagaimana guru itu? Si ustadz itu mengajarkan demikian. Kata saya, tidak seperti itu. Iftitah, takbiratul ihram, doa iftitah. Jadi jangan dibaca umpama takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, enggak boleh. Kalau seandainya dia mengatakan takbiratul ihram itu Allahu akbar, dia gabungkan dengan niat untuk itu iftitah, batalah salatnya. Kenapa? Karena takbiratul ihram hukumnya wajib. Doa iftitah Allahu akbar kabira, Allahu akbarnya itu apa hukumnya? Sunnah. Jadi hati-hati. Nah, itu ada ajaran-ajaran tak tahu gimana seperti itu. Dan ajaran ini dari kecil saya pernah dengar itu. Waktu saya kecil masih di sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di Pasar Baru, itu saya pernah dengar orang seperti itu ngajarin. Tapi saya tidak mau mengikuti. Nah, sampai saya besar, saya baru ini mungkin ada beberapa tahun yang lalu saya pernah dengar pengajian seperti itu juga. Lalu saya betulkan, enggak seperti itu. Kalau kita takbiratul ihram kemudian baca iftitah, tetap saja kita membaca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Yani takbiratul ihram dulu, Allahu akbar,
lalu kita Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Mudah dipaham kira-kira ya? Sampai waktu 2 menit lagi. Saya tambahkan lagi ya, saya tambahkan. Nah, kalau seandainya ada orang tidak membaca doa iftitah yang diriwayatkan oleh Nabi yang riwayat Bukhari atau Imam Muslim, tapi dia membaca doa yang lain. Membaca doa yang lain. Apakah dia dikatakan membaca doa iftitah? Para ulama kita mengatakan iya, tetapi tidak afdal. Alias dia gugur kesunahan membaca iftitah tapi tidak afdal membacanya, karena yang afdal adalah baca doa itu. Karena ada pendapat seperti itu, biasanya kalau saya sholat sunnah, terutama sholat taraweh, itu saya tidak membaca Allah berkabir, Allah membaik ini saya nggak baca. Saya cukup baca doa yang pendek, Rabbi firli wali walidayya, untuk menggugurkan kesunahan membaca iftitah tadi. Jadi setelah takbiratul Allahu Akbar, Rabbi firli wali walidayya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kata ulama, doa iftitah tadi adalah yang afdolnya bacaan yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau ada orang baca doa selain yang dua tadi, tapi dia baca doa tadi setelah takbiratul ihram, maka orang itu dikatakan telah membaca doa iftitah. Tetapi kurang afdal, karena yang afdal doanya adalah yang diriwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah dipaham kira-kira? Karena ada pendapat seperti itu, biasanya kalau saya sholat sunnah, saya ganti dengan yang pendek saja, Rabbi firli wali walidayya, ampuni aku ya Allah dan kedua orang tuaku. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Ada pertanyaan mungkin satu orang? Kalau doa iftitah itu berarti nggak perlu pakai basmalah ya? Oh, enggak ada. Kan kita sudah sebutkan tadi. Doa iftitah itu langsung setelah takbiratul ihram, langsung Allah berkabir atau Allah mabait baini dan seterusnya. Tidak ada a'udzubillah sebelumnya, apalagi bismillah. Kalau ada masuk a'udzubillah apalagi bismillah, ya tadi kita katakan expire doa iftitah tadi. Mudah ya dipaham? Ada lagi? Ada versi pendek bilangnya berpendapat sampai wasil aja, Pak. Boleh sampai sini. Boleh saja kalau ada yang begitu. Yang penting baca seperti Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Itu. Bukratan wasilah inni wajhatu Allah berkabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wasilah. Boleh kalau ada yang mengatakan demikian. Alias tidak sempurna sampai habis. Artinya dia sudah gugur kesunahan membaca doa iftitah. Tapi kalau tidak baca sama sekali, makruh hukumnya. Ya, ala kulli hal. Mudah ya dipaham ya? Baik, cukup. Ini sunnah tetapi penting. Karena orang banyak salah paham tentang masalah doa seperti ini. Baik, cukup sekian. Ini ada kalender dari pesantren kami Al-Islamiyah Anwar di Amburawang Darat. Bapak, Ibu, para jamaah mudah-mudahan bisa memilikinya. Tapi dengan berinfak, berhadiah ke pesantren sebesar 35.000. Saya rasa 35.000 itu nggak mahal, apalagi 35.000 itu untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Kalau kita makan di warung 35.000 sekali makan habis. Nah, ini 1 tahun nggak habis-habis ini. Ya. Jadi silakan nanti kalau bisa diambil. Kemudian itu ada 30 lembar. Ada 3 lembar saya tambahkan jadi 33. 3 lembar itu satu saya hadiahkan untuk masjid. Jadi tolong ditempel di luar sebagai iklan. Kemudian dua kalender lagi silakan dikasihkan kemana, termasuk ini Masjid Rohi Rahayu, boleh ditaruh di sana ya, atau kemana. Nanti mungkin saya akan bagikan juga gratis ke masjid-masjid ya. Ya, tapi kalau untuk pribadi di rumah, di warung itu ya berhadiah lah. Nah, seperti itu. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastauduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumin din fa'arji'ha ilayna kullama nahtad ilayha wa ja'alna minal 'amilin bima 'allamtana
Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.